Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan berikan di setiap harinya kepada kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang menjadi murid Tuhan. Banyak orang berpendapat hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dialah yang masuk dalam kekekalan. Tetapi sahabat harus tahu, bukan hanya menjadi percaya saja. Kalau menjadi percaya, orang juga bisa percaya kalau dia adalah Tuhan. Tetapi bagaimana supaya bisa masuk dalam kekekalan? Di Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Banyak orang berpendapat, berarti untuk masuk dalam kekekalan itu harus ditarik oleh Tuhan, berarti harus ditarik oleh Bapa. Itu memiliki persepsi yang salah. Tuhan ingin kita mempunyai kesadaran diri. Tuhan ingin kita mempunyai kepekaan. Tuhan ingin mempunyai kita hati yang tulus untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seorang Kristen kalau hanya ditarik, kalau hanya dipaksa, itu tidak akan bisa menjadi suatu perubahan dalam dirinya. Pada kenyataannya, semua orang percaya kalau karena diunsur dipaksa, karena unsur ditarik, itu hanya sebuah mencari keuntungan dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita memiliki hati yang siap untuk dididik dan memiliki hati yang tulus dalam mengikuti Tuhan. Pertanyaannya sekarang, adakah sampai sekarang ini yang memiliki hati yang tulus dan siap yang dididik dan yang siap dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah? Tuhan ingin supaya kita siap digiring, dibawa masuk dalam kekekalan. Betapa sukacitanya Tuhan Yesus bila kita mau digiring, dibawa menjadi murid Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berdiri. Untuk menjadi murid Tuhan itu adalah pilihan kita. Untuk menjadi saksi Tuhan itu juga adalah pilihan kita. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita mau menjadi murid Tuhan atau tidak. Walaupun kita dilahirkan dari keluarga orang Kristen, walaupun kita dilahirkan oleh keluarga orang percaya, belum tentu kita mau dimuridkan, belum tentu kita mau menjadi saksi Tuhan. Beberapa orang Kristen hanya mencari Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk meminta bantuan, untuk meminta hal-hal yang kekurangan. Hanya sangat disayangkan sekali kalau kita hanya minta pertolongan, bantuan, atau apapun yang dalam untuk mencukupi kekurangan kita. Mereka mencari Tuhan karena melihat ajarannya, tapi tidak melihat kekuatannya. Makanya tidak heran mereka hanya mengharapkan mujizatnya, tapi tidak membutuhkan kekuatannya, tidak membutuhkan kekuasaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Makanya tidak heran kebanyakan orang Kristen tidak mau menjadi saksi Tuhan, hanya bisa menerima tapi tidak bisa memberi kepada siapapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Menjadi seorang bahagia itu bukan hanya karena menerima, tapi juga memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita juga harus berikan kepada sesama kita. Untuk menjadi sebuah penginjilan yang sederhana, itu sangat gampang, yaitu memberikan kesaksian apa yang Tuhan sudah perlakukan kepada kita, apa yang sudah Tuhan tolong kepada kita, dan percayalah apa yang kita perkatakan itu bisa merubah mereka, dan mereka bisa menjadi murid Tuhan, dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memanfaatkan Tuhan, atau kita mau menjadi penyalur berkat dalam menjadi murid-murid Tuhan? Sahabat, mulailah dari sekarang kita menjadi saksi Tuhan. Mulailah dari sekarang kita menjadi murid Tuhan yang siap dibentuk dan tulus dan siap mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pilihannya ada di kita. Kita mau atau tidak menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, percayalah kita akan menerima mahkota yang luar biasa suatu saat nanti ketika kita masuk dalam kekekalan. Pesan saya terakhir adalah menjadi murid Tuhan itu lebih berarti daripada kita mendapatkan satu isi dunia ini. Karena kalau kita bisa merebut satu jiwa, surga akan bersukacita, malaikat akan bersorak-sorai. So, pilihan ada di kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.